Al-Ghunyah. Saya mikir, kapan orang ini baca kitab Ghunyah? Kitab itu saya udah punya, cuma nggak tahu waktu pindahan nggak ketemu. Saya beli lagi itu kitab. Bener, sekarang 2 eksemplar saya punya, ketemu lagi itu kitab. Jadi saya beli kitab itu seminggu setelah dari ketemu. Saya waktu itu datang sekali seminggu. Udah hampir khatam nggak ketemu. Tambah shock di hati nih. Wah, kayaknya nih asal tebak-tebakan doang nih. Tapi kemudian masih ada sisa 1/5 lagi belum saya baca. Tutuplah. Kirim dulu Fatihah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah li ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya Fatihain juga beliau yang bilang itu. Kalau ente benar nih pasti ketemu langsung nih. Benar, saya buka ketemu halaman itu langsung. Tapi ketika buka itu, saya udah bolak-balik belum paham juga. Baca balik. Bagian mana ya? Ulang lagi. Yang ketiga baru ketemu. Jadi ketika seseorang jadi murid, ya, ini ada orang jadi murid nih. Murid itu bahasa Arab, artinya yang berkehendak mengenal Allah. Udah jadi bahasa Indonesia ya? Ini pertanda bahwa dulu yang jadi guru di negeri ini adalah para sufi. Ya. Murid ini jika sudah mengenal Allah, maka Allah lah yang mengenalkan dirinya. Disebut murad. Ini torikot lama di zaman dulu. Murad itu Allah yang mengenalkan diri kepadanya. Dalilnya apa? Jika hamba mendekat 1 jengkal, Allah mendekat. Hamba mendekat berjalan, Allah mendekat dengan. Maka orang itu yang dikehendaki Allah. Zahirnya dia yang berkehendak, batinnya Allah lah yang berkehendak. Maka disebut murad. Jika si murid sudah faham bab ini, dia nggak merasa zikirnya lagi yang hebat, dia nggak merasa sholatnya lagi yang dahsyat, tapi dia merasa semua ini anugerah dari Allah, baru disebut murad. Habislah iradah dia dalam iradah Allah, lenyaplah kudrat dia dalam kudratnya Allah. Ketika itu Syekh Abdul Qadir berkata, Allah akan menamakannya dengan nama-nama yang hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu itu maknanya 2. Benar hanya Allah yang tahu dan para walinya atau nabi-nabi. Karena di Quran kan ada la ya'lamul ghaiba illallah, tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah. Kecuali Allah memberitahu, kata Imam Suyuti. Kepada siapa Allah kasih tahu? Nabi dan wali-walinya. Nabi dan wali-walinya. Di situ ada kalimat Allah akan menamakan orang ini dengan nama-nama yang hanya Allah lah yang tahu. Makna keduanya, nama-nama itu banyak, hanya Allah yang tahu berapa banyak nama itu. Ternyata ini kan teman kita nih, Bang Dodo, juga berguru kepada Syekh Hisham. Kata Syekh Hisham juga sama ya, satu orang bisa punya nama lebih dari satu. Syekh Hisham Kabani, tahu Syekh Hisham Kabani, murid Syekh Nazim. Syekh Abdul Qadir ngomong begitu loh. Allah akan beri lakop dia dengan lakop itu gelar yang hanya Allah yang tahu. Bisa berarti hanya Allah yang tahu dan para walinya, atau hanya Allah yang tahu berapa jumlah daripada gelar-gelar tersebut. Gitu. Dan itu semuanya gelar-gelar dan nama-nama makom dan ma'rifat. Disitulah saya kemudian tambah tasdik. Itu belum tasdik bener, masih proses ya, bertahap. Maka teman-teman, apa yang diragukan oleh kawan-kawan saya para asatidz sekarang, saya memaklumi dan saya tidak marah ya. Jadi antum, para dai, para masyayikh, mungkin sebagian habaib yang meragukan ini, saya tidak akan marah, saya tidak akan suudzon. Mungkin ada bahasa saya yang belum lengkap yang saya sampaikan sehingga antum ingkar, dan saya tidak akan marah. Maafkan jika ada kalam yang kurang pas. Maka sekarang saya buka kitabnya itu. Sebenarnya kalau mengikuti kajian saya dari awal, di Ribat kita sudah buka ya, di Ribat sudah lengkap. Ada ngikutin channel Ribat? Ikutin yang awal-awal.
Yang awal-awal tuh masih ada kajian tentang kitab yang menyebutkan nama ruh. Bahkan kita tampilkan di situ kitabnya. Ya. Jadi nanti salah satu persoalan yang akan saya dikritik, ya, masalah nama ruh. Dan perlu diketahui teman-teman, ini bukan bab akidah, ini cuma bab tasawuf. Sebagaimana di fikih ada perbedaan, di mazhab Asy'ari ada perbedaan, dalam tasawuf juga ada perbedaan. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Termasuk istilah ghaus. Apa arti ghaus? Ghaus itu wali. Ini ulama beda definisi. Ada yang mengatakan makhluk menyandarkan kepada doanya, karena doanya lah makhluk diberkahi. Itu terjemahan kitab-kitab lama. Tapi kalau saya menerjemahkan al-ghaus adalah orang yang paling kenal Allah, namanya, sifatnya, af'alnya, bahkan zatnya. Itu disebut wali al-ghaus. Kok begitu? Jika dia kenal Allah, baru dia bisa meminta kepada Allah. Dengan begitulah doanya mustajab. Baru nyambung dengan definisi ulama yang lama. Gitu. Jadi ketika saya mengambil ini dari hadis Nabi, ketika ada seseorang sahabat berdoa, doanya lucu. Antum pasti dengarnya lucu. Allahumma ya ahad. Kalimat gimana? La ilaha illa anta, lam talid wa lam tulad, nas'aluka bi annaka la ilaha illa anta, anta samad, lam talid wa lam tulad wa lam takun lahu kufuwan ahad. Lucu enggak bunyinya? Wa lam talid wa lam tulad. Orang awam dengarnya wa lam tulad. Lucu enggak dengarnya? Antum biasa dengar apa? Lam yalid wa lam yulad. Kalau ya, dia, kalau tak, engkau. Ya Allah, kami meminta kepada engkau yang maha ahad, yang maha samad, yang tidak melahirkan dan dilahirkan. Talid melahirkan, tulad engkau dilahirkan, berarti tidak perlu asbab. Walam takun lahu kufuwan, walam takun laka kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding denganmu. Kata Nabi, orang ini meminta dengan nama yang disebut Ismul A'zam, nama yang agung, yang mana jika nama ini dibaca maka doa akan diijabah. Berarti orang-orang yang disebut wali itu orang yang kenal Allah.